Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penuh berkat bagi kita hari ini dan semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam permenungan kita semua akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Dan semoga bacaan yang kita dengar hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan kita, dan kita tentu diajak untuk semakin dekat dengannya dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kita. Maka saya mengundang kita semua bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghina. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak mengucap. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana kisah setelah Yesus melakukan penyembuhan, penyembuhan, melakukan mujizat, melakukan begitu banyak hal-hal yang menggugah orang banyak. Ketika orang banyak sudah mendengar tentang kita Yesus, mereka semua datang mencari. Dan kita mendengar hari ini dari berbagai kota, dari berbagai tempat datang mencari. Bahkan roh-roh jahat pun mengakui Yesus sebagai putra Allah, sebagai Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang berkuasa. Peristiwa ini menggambarkan betapa besarnya kuasa. Tetapi di balik besarnya kuasa Allah, kita melihat betapa luar biasanya kasih dan cinta Allah bagi manusia. Ia datang hanya untuk menyelamatkan manusia. Ia datang ingin menyempurnakan cinta sejati Bapa kepada manusia. Dan dalam dirinya, semua orang menemukan kedamaian. Orang menemukan cinta sejati. Orang menemukan suatu kekaguman akan keagungan kekuasaan. Yesus datang membawa cinta sejati yang menyembuhkan, yang mendamaikan, yang menghidupkan. Melalui peristiwa ini, saudara-saudari, kita sesungguhnya diingatkan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menjadi pengantara kita dengan Allah. Jika Yesus menjadi sumber keselamatan dan menjadi pengantara bagi kita, maka tentu kita juga akan datang seperti yang kita dengar dalam Injil. Datang untuk mencarinya, datang untuk tinggal bersama,
datang untuk mengalami kasih setia. Yesus menjadi sumber keselamatan dan pengantara hidup umat manusia. Maka daripadanya mengalirlah sumber cinta yang sejati. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang yang telah percaya. Masihkah ada kebingungan atau keraguan atau ketakutan atau kebimbangan untuk datang kepada Yesus? Atau mungkin kita sering mempertanyakan, adakah Tuhan dalam hidup? Mengapa Tuhan tidak ada? Di manakah Tuhan? Mengapa hidupku menderita? Apakah kita sudah mencarinya? Apakah kita sudah bertemu dengannya? Apakah kita sudah tinggal bersamanya? Itulah hal pokok yang harus kita pertanyakan bagi diri kita sendiri. Apakah Tuhan itu yang meninggalkanmu atau engkau yang meninggalkan Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak setia kepadamu atau engkau yang tidak setia kepada Tuhan? Apakah Tuhan mengingkarimu atau engkau yang mengingkari Tuhan, bahkan mengkhianatimu? Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji setia. Ia Allah yang setia ketika kita tidak setia. Ia tidak pernah mengkhianati kita walaupun kita mengkhianati. Ia setia untuk datang kepada kita. Kita saja yang tidak membuka diri. Kita saja yang tidak mencarinya. Kita saja yang melarikan diri daripada. Saudara-saudara, inilah waktu yang tepat untuk datang. Persembahkan hidup kita yang indah. Waktu kita adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kita punya masa lalu yang, tapi hari ini Tuhan ingin kita kembali berjalan pada terang sana. Jangan melihat kegelapan masa lalu. Mari kita berjuang. Mari kita berusaha untuk kembali memperbaharui diri kita. Tidak mudah, tetapi di dalam Tuhan semuanya akan diberikan. Tuhan Yesus hari ini memberkati, menjaga kita, melindungi kita, dan menguduskan hidup kita dengan kasih dan berkat-Nya yang baik. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus.